Iblis tidak berhasil kemudian menyentuh Yesus. Yesus datang ke atas muka bumi ini justru untuk mengalahkan iblis. Bukan Yesus dikorbankan oleh iblis. Yang ingin membunuh Yesus itu adalah iblis. Makanya ketika dalam Yohanes 8 dikatakan, kenapa kalian ingin membunuh aku? Karena tidak ada firman di dalam dirimu. Aku yang berkata, membicarakan tentang firman Tuhan, ingin kau bunuh. Kenapa? Karena dalam dirimu itu tidak ada firmanku. Bapakmu adalah iblis dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu itu. Nah, jadi yang ingin membunuh Yesus itu adalah iblis, anak-anak iblis. Dan yang menerima hadiah dari iblis adalah pengikut iblis. Kaulah itu, saudara pendeta. Apa untungnya coba kamu menyerahkan anak orang untuk dosa-dosamu? Sedangkan pencipta langit dan bumi tidak pernah menginginkan itu. Ada tidak dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan berkehendak kemudian menebus dosa manusia dengan darah anak manusia? Ada enggak? Ada enggak kayak gitu? Enggak ada. Makanya orang Kristen itu memelintir dalil Bibelnya sendiri. Yesus adalah anak domba. Kenapa? Kenapa bisa kau anggap Yesus anak domba? Karena karena yang dipersembahkan untuk dosa itu adalah domba. Tetapi Yesus yang masuk ke kubur dan keluar hari ketiga ini bukan kambing, bukan bembe, bukan domba. Maka kau lanti anak orang sebagai domba supaya dianggap bahwa itu adalah Yesus keluar dari kubur. Padahal keluar dari kubur itu adalah setan. Yang keluar dari kubur itu iblis, setan. Bukan manusia lagi. Kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan orang. Itu setan. Coba kau baca tuh. Dalam Yohanes 12. Yang diberi kuasa menguasai dunia itu siapa? Setan, iblis. Yang berkuasa atas dunia ini siapa? Iblis. Nah, yang berkata, pergilah ke seluruh bangsa, yang berkata sebelumnya kepada aku telah diberi kuasa, itu siapa? Iblis. Yesus tidak pernah berkata kepada aku telah diberi kuasa. Enggak ada. Tidak pernah Yesus berkata demikian. Malah Yesus berkata dalam Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Begitu ada orang keluar dari kubur mengatasnamakan Yesus, apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Kan beda oknumnya. Yesus tidak berkuasa apa-apa. Yang keluar dari kubur diberi kuasa. Yang berkuasa atas bumi dan alam maut itu iblis. Jadi yang kau sembah itu yang bernama Yesus itu setan. Itu paham itu Pak Pendeta, ya? Paham itu, belajar lagi. Silakan. Masya Allah. Ya. Belum ditanggapi izin sebentar, sabar. Iwan Pilah dikencangkan tap-tap layar ya, saudaraku, kencangkan tap-tap layar di bawah oten-oten kepanasan. Ya, lanjut kalau iblis saja bisa keluar dari kubur, apa gunanya Allahmu yang tidak ada gunanya? Dia tidak bisa berbuat apapun. Tidak bisa berbuat apapun. Iblis bisa dengar. Iblis bisa berkata-kata dari sorga. Iblis bisa memberikan cahaya. Iblis bisa bangkit. Mendingan menyembah iblis. Jangan kesurupan. Jangan kesurupan. Santai. Allah yang terperangkap di dalam dirinya yang tidak ada sebenarnya, tapi kalian adakan. Pelan-pelan Pak Supir, sabar pelan-pelan sabar ya. Menyembah orang yang tidak ada, lalu Anda mengatakan Tuhan. Itu yang lebih celakanya, padahal itu iblis. Sekarang tidak menurut serupa dengan apapun dan tidak berwujud ada lain. Sekarang menurut Yesus, sekarang menurut Yesus, Bapa yang disembah. Sekarang menurut yang tidak kelihatan dan tidak berwujud sih. Bro Nira, kau kalau kagak bisa diatur, gua tendang di neraka nih. Begitu. Bentar, sabar. Ahi Billy. Emang dia begitu tadi di rumahku juga gitu, nggak berhenti nyerocos dia. Begitu. Kasihan kamu. Ini di sinilah penonton. Lihat iblis itu. Ya, jadi udah ketahuan ya bahwa yang kau sembah itu adalah setan ya. Yang keluar dari kubur itu setan. Kalau Allah kami, Allah berwujud.
Semua dia terperangkap di dalam Oke. bahwa Saya mau Allahnya tahu. tidak berwujud, Allahnya Saya tidak mau kelihatan, tahu Allahnya tidak wujud serupa dengan Tuhanmu apa? apapun. Saya mau tahu wujud Tuhanmu apa? Dan Jawab dulu itu. pikirkan, jadi dia Jawab dulu. Jawab nih. Kalau kagak jawab gua turun ini. Wujud Tuhanmu kebenaran apa? tidak bisa dianulir. Kenapa? Karena kebenaran itu hidup. Mengapa Yesus hidup? Karena dia kebenaran. Lah Anda sendiri Iblis. kebenaran itu Anda tidak bisa memperlihatkan kepada Saya dunia. tanya samamu, Kepada wujud mereka yang Tuhanmu menyembah apa? Allahmu bahwa ada kebenaran. Wujud Tuhanmu apa, Bang? Bang Indra, pendeta unyu-unyu. Semua mati dan tidak menunjukkan bahwa ada kehidupan yang kekal. Di mana kau bisa Wujud tunjukkan bahwa ada Tuhanmu kehidupan yang yang kekal? saya tanya Karena loh. Wujud Tuhanmu, kau katakan bahwa Tuhanku tidak berwujud katamu. Nah, sekarang wujud Tuhanmu apa? Dia roh, dia berwujud seperti manusia, dia Lah, memiliki fisik. yang keluar dari kubur itu Fisik. bukan roh, cuplis. Kau baca Bahlul. di keluaran, saya kasih Yang keluar, kau di keluaran 33 keluaran kalian di bawah. hindari kan? Bahlul. Keluaran 33. Pendeta Bahlul, dengarkan saya. Yang keluar dari kubur itu bukan roh. Itu manusia yang keluar dari Tidak kubur. berwujud. Wow. Bagaimana tidak berwujud makan berarti ikan kan goreng? iblis. Cuma itu iblis yang tidak berwujud. Kau lihat, iblis berwujud di mana? Coba, pernah kau lihat iblis? Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Yang Jadi- salah menyembah iblis. Akalmu berwujud Siapa nggak? yang menyembah iblis? Mereka kalau salah Akalmu menyembah, mereka berwujud nggak? Akalmu berwujud tidak akalmu? Akalmu Kenapa? berwujud? dia bisa manifestasi. Enggak. Dia bisa manifestasi. Wujud. Dia menghasilkan sebuah karya akal saya. Berwujud nggak akalmu? Enggak kan? Berarti akalmu setan lah. Akal setan kau itu. Tidak Kau itu bisa. akal-akal Tuhan setan memang. berwujud. Roh berwujud tidak. Di dalam Keluaran 33, engkau dia Iya. melihat belakang Tuhan. Tuhan Mati memperlihatkan dia. dirinya. Berarti dia berwujud kan? Intinya begini, dia berwujud kan? Dia tidak serupa dengan manusia. Dia menciptakan manusia serupa dengan dia. Walaupun tidak sama. Mulai. Entah kemana-mana nggak tapi serupa kamu dengan manusia. Yesus manusia serupa dengan bahwa saya. Tuhanmu tidak berwujud dan tidak Oke. menandakan bahwa Sekarang wujud Tuhanmu Misalkan apa? kamu Wujud membuat Allah Tuhanmu. Wujudnya Tuhanmu itu apa? bukan menuhankan Allah yang benar. Kalau kamu salah, Ya Allah, Gurunda kalau udah nggak bisa sembuh ini orang kita suntik mati, Gurunda bilang saja Gurunda biar saya tenang. Saya mau tahu dulu. dia bersalah dalam menyembah, kalian akan menyembah Wujud iblis. Tuhanmu itu apa? Wujud Tuhanmu apa? Dia roh, tetapi dia memiliki fisik. Wujudnya Fisiknya gimana? roh, tetapi berbentuk. Wujudnya bagaimana? Loh, wujudnya diperlukan tubuh fisik. Ada tubuhnya, ada tangannya, ada kakinya. Tadi ada katanya belakangnya. Fisik roh. Tadi katanya roh. Ya, roh tapi berfisik enggak? Roh Ya. berfisik. Jadi Ah. Tuhanmu itu seperti apa modelnya, wujudnya? No, dia serupa dengan manusia dikatakan oleh Kejadian 1 ayat 26. Dia Wah, serupa Temija. dengannya. Loh, Garambang. lalu baru kamu bilang bahwa apa? Kamu bilang apa? Lah dalam Garambang. Keluaran 33 ada bukti. Sekarang Garambang. buktimu apa? Nah, buktimu apa? Kau bisa tahu Bisa bahwa kau bacakan, Tuhan tidak bisa benar. kamu bacakan 1 Timotius 6 nomor 16. Silahkan Habis bacakan itu dulu, Bro. Baca. Baca Kenapa dulu di itu. situ? Baca dulu. Habis itu saya turun kalau kamu bisa jawab. Silakan. Oh, dia bilang bahwa tidak ada yang bahwa Tuhan tidak pernah tidak apa? Sebentar. Coba, Tuhan tidak pernah Baca apa? dulu, Tuhan baca tidak dulu. pernah- Baca, jangan baca, jawab baca, dulu. baca. Baca dulu, Baca jangan dulu, jawab Bang. dulu. Baca. Saya jawab. Baca, Dia saya udah suruh menulis itu, saya jawab. jawab. Dia menulis bahwa tidak ada seorang pun yang melihat Tuhan. Baca, Memang tidak ada seorang pun baca, melihat baca, Tuhan. baca. Tetapi Tuhan berkehendak menampakkan baca, diri, menyatakan baca, diri. baca, Itu adalah baca, kasih karunia Tuhan. Baca, baca, Hey, baca. memang Baca. Tuhan bisa memperlihatkan diri Baca. kepada manusia. Semakin banyak orang Itu pengertiannya. mu'alaf dengan Timotius gayamu bilang bahwa begini, tidak ada Pendeta Benar. Indra, semakin banyak orang bersyahadat dengan bahkan gayamu dirinya. kayak Berarti begini. bisa kan? Baca dulu 1 Timotius Bukan 6 asal nomor manusia, 16. kan? Ini pemakan dedak nggak mau diam. Kalian diskusi tapi tidak bertumbuh. Saya kasih tahu. 1 Timotius Baca dulu. 6 nomor 16 coba kau baca. Sudah, katanya tidak ada seorang pun yang telah melihat Allah. Tidak ada Dan- seorang pun mama melihat dan Allah. memang Tetapi manusia Allah tidak punya dapat kuasa. melihat Allah berkenan dia. untuk memperlihatkan dirinya kepada siapa? Kepada Musa. Bahlul. Allah berkenan Coba kau baca. menyatakan diri kepada Coba kau manusia baca. lewat siapa? Yesus. Yesus Coba bilang, kau baca. "Engkau melihat Yesus, aku, engkau saya- melihat Allah." Loh, apa Tidak bedanya? ada, Nggak ada tidak kampasnya, ada orang yang bisa kau Aku matakan tipu. berkata kepada Filipus,
Kalau engkau tidak melihat ada aku, orang engkau bisa melihat kau Bapa. tipu dengan Artinya gayamu apa? begitu. Nggak ada. Tidak ada orang bisa kau tipu dengan gayamu. Yang datang kepada Nabi Musa itu malaikat, bukan Tuhan. Lalu fakta ini di dalam Keluaran 33. Kenapa dia berkata begitu? Berdasarkan kitabmu, dengar, berdasarkan kitabmu yang datang kepada Nabi Musa itu bukan Tuhan tapi malaikat. Baca Kisah Para Rasul 7 nomor 35. Coba kau baca. Baca. Yang datang kepada Nabi Musa itu menurut kitabmu bukan Tuhan tapi malaikat. Di mana tertulis Kisah Para Rasul 7 nomor 35, nomor 38 dan nomor 53. Jangan gila apa? Sudah, kau sudah. Coba kau baca. Baca. Kisah Para Rasul 7. Jangan kau lari ke kitabnya orang. Baca lagi di Keluaran 18. Lari ke Kisah Para Rasul dulu. Kisah Para Rasul 7. Kisah Para Rasul 7 kau baca. Apa di situ kau baca? Coba kau baca dulu. Saya belum buka. Kau baca. Karena saya punya data. Mulutmu kayak pantat ayam tapi ilmumu enggak ada. Kau punya mulut lebih gawat kawan. Kau punya mulut seperti anjing-anjing. Orang gila. Nomor 35, Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Nomor 38, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikan kepada kamu. Nomor 53 kemudian diterangkan apa? Di situ dijelaskan kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Musa, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Jedar. Musa menerima Taurat dari mana menurut Kisah Para Rasul 7? Ada saatnya di mana malaikat datang kepada dia, tetapi ada saat di mana Allah datang kepada dia. Dengar. Di dalam Keluaran 31 ayat 18, dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah dia selesai berbicara. Dasar penipu. Inilah jemaat-jemaat Kristen, dengarkan ini pendetamu penipu pembohong nih. Ini pembohong penipu ini pembohong. Lihatlah ini si pembohong penipu ini, teman-teman Kristen, tengoklah ini. Jangan lagi kalian mau bayar perpuluhan. Kalau bisa biarkan menunggak perpuluhan, jangan dibayar. Jangan mau bayar perpuluhan, jangan. Itu penipuan. Itu nggak ada perpuluhan di perjanjian lama, itu nggak ada. Perpuluhan itu hanya untuk bangsa Lewi saja, suku Lewi. Sedangkan orang ini tadi bukan suku Lewi, dia suku cadang dia. Nggak dibayar. Penipu pembohong. Ya silakan teman-teman yang lain dilanjut. Siap. Gurunda. Bro Jitron, lihat tuh pendetamu Bro Jitron, malu-maluin. Saudaraku, kencangkan tap-tap layar ya Ikhwan Fillah ya. Silakan Bro Jitron, ada tanggapan dari Anda atau ada bantahan silakan. Tapi dikencangkan suaranya ya. Silakan. Dibuka mute-nya. Oke, siap. Melani, Mel, coba oten-oten yang minta naik ditaikan Mel. Soalnya ini saya berat ini Komal ya kalau pencet-pencet. Ya, baik Anda. Ya. Silakan Moderator host. Lanjut. Aku sudah ngomong itu kan. Aku udah ngomong kan, saya bilang. Tadi yang penonton hanya 300. Sekarang 3,6 loh. Ini oten semua, ini pasti oten semua ini. Mereka ini benci sama Bang Juma nih, cerita sana sampai profilnya di cloning lah begini. Giliran Bang Juma live muncul semua oten-oten, ya Allah. Luar biasa nih Bang Juma ya. Terima kasih Bang Juma ya, memang Anda luar biasa ini. Sudah bom aja mau alap cuman masih malu-malu begitu. Lanjut Bang Juma, lanjut gas. Iya berarti ini benci tapi rindu. Nah ini benci tapi rindu. Lanjut. Silakan Bro Jitron, dibuka mute-nya Bro. Oke. Ya, jadi memang seperti yang tadi dikatakan mengenai wujud Tuhan ya.
Ya kalau ketika Musa menerima 10 hukum Taurat, itu ada 2 kali ya. Yang pertama ketika Allah memberikan 10 hukum Taurat itu di 2 loh batu, itu yang pertama itu memang langsung ya di Alkitab katakan bahwa itu langsung ditulis dengan tangan Allah itu sendiri ya. Namun ketika Musa turun dan melihat Imam Harun bersama orang-orang Israel, ketika itu mereka karena kelamaan menunggu Musa waktu dia di atas Gunung Sinai, maka mereka membuat patung yang menyerupai lembu emas. Nah, situ mereka sujud sembah kepada patung itu dan bersorak-sorai, maka marahlah Musa dan dia membanting loh batu itu sehingga pecah ya. Nah, akhirnya naik lagi, lalu ketika naik lagi itu maka dia yang menuliskannya sendiri kalau tidak salah itu. Jadi memang kalau sesuai dengan kebenaran yang di Timotius tadi, ya manusia memang tidak sanggup untuk melihat Allah karena Allah penuh dengan kemuliaan, ya, penuh dengan kemuliaan, tetapi Allah menampakkan diri kepada manusia dalam berbagai wujud, ya dalam berbagai, dia bisa menyerupai apa saja untuk menyatakan dirinya kepada umat manusia pada masa perjanjian lama ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan itu, dia saja menyatakan kepada mereka dia akan menyertai mereka melalui tiang awan pada siang hari dan pada malam hari dengan tiang api. Nah, gitu. Oke, siap Bro Jitron ya, pakai akal sehatmu ya dan simak baik-baik penjelasan dari Bang Zuma ya. Coba simak baik-baik. Iwan Pilah kencangkan tap-tap sampai 1M ya. Fadol Gurunda. Jadi begini saudara, Nabi Musa alaihissalam kemudian berkata di dalam Al-Quranul Karim, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhanku, aku beriman bahwa kamu itu ada. Aku beriman bahwa engkau itu pasti ada. Akan tetapi izinkanlah aku untuk melihatmu. Aku ingin melihatmu. Aku ingin lihat kamu itu bagaimana ya Allah. Lalu kemudian Allah menjawab, karena Allah tak mau mengecewakan Nabi Musa, Allah kemudian mengatakan apa di situ? Lantarani. Nah, di dalam kaidah bahasa Arab, 3 kosakata la azida yang artinya tidak. Yang pertama la biasa artinya tidak, la biasa. Kemudian lah dengan mim artinya tidak pernah, dan juga lah dengan nun artinya tidak akan pernah. Nah, sedangkan Allah berkata di situ lantarani, kamu tidak akan mampu melihat aku wahai Musa. Tapi karena Allah tidak mau mengecewakan Nabi Musa, setelah kemudian kagum-kagum selama di Gunung Tursina, melihat batu-batuan, melihat air yang mengalir di lereng-lerengnya yang indah, bergantinya siang dan malam, burung-burung yang cantik pada berterbangan di sana. Lalu Allah kemudian berfirman, walakin zur ilal jabal fa in istaqarra makanu fa sawfa tarani, kata Allah di dalam Al-Quran surah berapa itu ya? Ayat surah Al-Araf kayaknya ya. Iya, Al-Araf ayat 143. Nah, apa kata Allah? Coba kamu lihat gunung-gunung itu. Sekiranya mungkin kemudian gunung itu bisa bertahan, maka engkau akan mampu kemudian melihatku. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi? Allah berfirman, falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Waktu kemudian Allah baru niat datang, sebelum datang padahal baru niat. Apa yang terjadi kemudian? Semua gunung batu itu hancur lebur, tak mampu menampung kedatangan Allah. Artinya memang Allah kemudian berbicara kepada Nabi Musa melalui tabir. Tetapi kemudian Allah tidak datang bertemu Musa langsung, tidak.
Tidak ada yang sanggup kemudian, bahkan dalam Keluaran 33:20, tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan. Sedangkan itu saja Nabi Musa kemudian pingsan. Pingsan dia. Sehingga ketika dia terbangun, terjaga dari pingsannya, dia mengatakan apa? Amantu billah, saya beriman kepadamu ya Allah. Berarti ini fakta bahwa saya tidak ada nabi yang pernah melihat langsung Allah itu. Makanya Kristen ini lucu gitu loh. Allah tidak bisa dilihat. Lalu Allah turun jadi bayi. Lalu Allah turun jadi mayat. Lalu Allah turun jadi manusia yang keluar dari kubur. Aneh. Ajaran dari politeisme, ajaran animisme digabungkan dengan ajaran Yahudi. Mana nyambung? Ajaran Yahudi itu adalah ajaran tauhid satu Tuhan. Tuhan tidak bisa diserupakan dengan makhluk. 2 Samuel 7 nomor 22, Yeremia 10 nomor 6. Tuhan pencipta langit dan bumi, maha suci, maha tinggi, tidak serupa dengan apapun. Datang Kristen muncul dari barat, nipu dengan mengaku kami ini agama dari Yahudi loh, ajaran para nabi loh, Tuhan kami pernah jadi bayi loh. Tuhan yang kau maksud itu Tuhannya Romawi, yang pernah datang jadi bayi, yang pernah dikubur dan keluar dari kubur itu setan, bukan Tuhan. Cuman kalian pandai memutar lidah. Oh, itu Tuhan dalam rupa manusia. Kenapa dia mati? Itu pada saat 100% manusia. Pandai kalian itu, seperti iblis yang datang kepada Nabi Adam. Pandai nipu, pandai memutar balik bahasa. Ketika keciduk kemudian, dia kan pada saat itu manusia. Kenapa dia disunat? Kan manusia. Kenapa dia mati? Kan manusia. Lalu kapan dia jadi Tuhan? Gak pernah Yesus itu jadi Tuhan, gak pernah. Cuman ada makhluk yang datang mengaku Yesus, yang kalian. Nabi Abraham alaihissalam ketika diuji oleh Allah saja, jelas-jelas Nabi Abraham ingin menyembelih anaknya dikarenakan perintah Tuhan, bukan karena nebus dosa, karena diuji aja imannya. Baca Kejadian 22. Nabi Ibrahim hanya diuji imannya sampai dia, demi Allah, demi Tuhanku, aku ikhlaskan anakku satu-satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Zup, begitu dia sembelih, ternyata hewan yang disembelih, bukan anaknya. Artinya ketika manusia ingin diminta oleh Allah untuk dikorbankan, Allah menggantinya dengan hewan. Itu jelas itu. Tapi kenapa di Kristen Allah minta hewan diganti manusia? Karena kenapa? Karena ada yang memutarbalikkan kemudian pengajaran yang benar, yang tadinya jangan kemudian mengorbankan orang yang tidak bersalah, menjadi korbankanlah orang yang bersalah. Nah, inilah Kristen anehnya. Seperti itu saudara. Jadi kesimpulan saya nih, tolong dibantah. Yang kalian sembah yang keluar dari kubur itu bukan anak Maria. Itu menurut Yesus adalah penyesat yang mengaku Kristus, tapi dia bukanlah manusia. Kalau bukan manusia, lalu apa? Satu-satunya kandidat adalah setan. Karena Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 8 nomor 44, setanlah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu, di antaranya adalah keinginan membunuhku. Jadi orang yang ingin membunuh Yesus adalah hamba-hamba setan. Jadi sadarilah itu kawan-kawan. Demikian. Sorry ya kalau saya salah bahasa, soalnya saya ini sambil tidur ini saya. Masya Allah, luar biasa. Tapi sebelum ditanggapi Bro Jitron ya, saya sapa dulu Bu Carolina. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Oke Ibu, nyimak dulu ya bentar, nanti bisa menanggapi Pak Jitron dulu ya Ibu ya. Sabar ya. Ya. Siap. Ikhwan Pillah ya, sambil di tap-tap dan bantu di follow-follow akun narasumber muslim di atas, dan ini akun saya yang kedua ya. Jadi takut ini kalau ini kena tombak nanti bisa live menggunakan akun lain. Bantu di follow-follow saudara ya, follow-follow. Silakan Bro Jitron, silakan Bro, ditanggapi Bro. Oke, mengenai pengakuan Yesus sebagai Tuhan, ya itu banyak ya dia yang terjadi dalam peristiwa-peristiwa yang Yesus lakukan. Misalnya di Yohanes 13 ayat 13, yaitu terus ketika Yesus melakukan mujizat kepada
seseorang yang dibawa oleh teman-temannya 4 orang ke dalam sebuah rumah, lalu dibawa pakai tilam atau tempat tidur, dan ketika Yesus mau menyembuhkan dia, yang Yesus katakan adalah bahwa bangunlah ya, karena pada hari ini dosamu telah diampuni. Nah, yang punya kuasa atau yang punya otoritas untuk mengampuni dosa, ya itu adalah Allah, itu adalah Tuhan. Nah, kalau Yesus berkata demikian, itu sudah jelas menunjukkan bahwa dia Tuhan. Nah, di ayat yang lain juga Yesus berkata, ketahuilah bahwa anak manusia ya berkuasa untuk mengampuni dosa. Nah, dia menyatakan dirinya bahwa dia bisa mengampuni dosa. Jadi itulah dia Tuhan. Nah, Oke, boleh. Segitu dulu. Oke, baik. Jadi gini, saudara. Kita berbicara berdasarkan data, Anda dan saya juga berdata. Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 8 mengatakan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada muridku Bani Israel, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu dulu. Saya ulang, resapi baik-baik. Jadi tidak ada lagi comot-comot ayat. Yohanes 13 nomor 16, Yohanes 10 nomor 30, Yohanes 13 nomor, nggak ada comot-comot ayat. Segala ayat, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku berikan kepada muridku, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaannya, kepercayaan murid Yesus setelah menerima segala firman yang Yesus sampaikan kepada mereka sebagai guru, apa? Yesus itu apa menurut murid yang telah menerima segala firman itu? Kepercayaannya adalah Yesus utusan Tuhan. Itu satu. Bagaimana Yesus menurut Yesus? Kalau muridnya Yesus menurut muridnya, Yesus adalah utusan Tuhan. Oke? Nah sekarang Yesus menurut Yesus, rupa-rupanya yang barusan Anda sebutkan tadi, membangkitkan orang mati, mengangkat tilam dan seterusnya, rupa-rupanya semua itu menurut Yesus dalam Yohanes 5 nomor 37, nomor 36, apa kata dia? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang jitron, kesaksian pastor, kesaksian pendeta, jemaat. Ada kesaksianku yang lebih penting dari itu semua. Bahwa semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-murid Yesus bersaksi Yesus itu adalah utusan Tuhan. Yesus sendiri bersaksi bahwa dia juga adalah utusan Tuhan. Dan terima kasih, Tuhan juga bersaksi berdasarkan dengan dalil yang kau bawa, saudara bawa. Yohanes 3 nomor 13. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia mengutus. Tuhan bersaksi, Yesus utusannya. Yesus bersaksi, dia utusan Tuhan. Murid-murid Yesus bersaksi kalau gurunya adalah utusan Tuhan. Semua mempersaksikan baik Tuhan, baik Yesus maupun muridnya, Yesus adalah utusan Tuhan. Bahkan ending daripada semua itu, Yohanes 17 nomor 3, Yesus memberikan hadiah. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Klop, bungkus, jangan diganggu gugat. Itu ajaran Yesus yang Yesus sampaikan kepada muridnya. Nah, berbeda ketika ada mayat keluar dari kubur. Muncullah sang penyesat ini yang membisikkan kepada orang-orang yang menjadi pengikutnya untuk percaya kalau dirinya adalah Tuhan, sehingga ucapan-ucapan Yesus asli yang mengatakan akulah utusan, akulah duta, akulah hamba, tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, bicara pun dari Tuhanku, aku tidak bisa melakukan apa-apa, menjadi Tuhan seketika dengan alibi dan kemudian tuduhan itu sebagai manusia. Artinya apa? Saudara Kristen menggabungkan antara Yesus yang manusia dan Yesus yang adalah makhluk roh.
yang Anda katakan Tuhan. Sehingga punya prinsip Yesus 100% manusia dan juga Yesus 100% hantu atau Tuhan atau roh atau dewa atau theos. Padahal Anda ini sedang terperdaya oleh penyesat yang datang ngaku-ngaku sebagai Yesus. Ingat, kesimpulan sesi ini, Yesus bersaksi dirinya utusan Tuhan. Dan Yesus pun bersaksi, murid-muridnya kemudian mengakui dirinya sebagai utusan Tuhan. Dan Yesus pun bersaksi bahwa Tuhan yang mengutusnya mengakui dirinya sebagai utusan. Di luar daripada itu, Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya yang telah beriman dengan benar, yaitu beriman bahwa dia utusan. Bahwa waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Apakah Yahudi hari ini percaya kepada orang-orang yang memberitakan ada Yesus loh di padang gurun, ada Yesus loh dalam bilik? Percaya enggak mereka orang Yahudi sampai hari ini? Tidak percaya. Lalu siapa yang percaya? Orang di luar Yahudi. Kalianlah itu yang jadi korban dari iblis yang keluar dari kubur. Demikian. Ya. Luar biasa Bro Jitron. Tapi begini ya, Iwan Pila, sebelum akun ini saya turunkan, akun yang kedua ya, tolonglah di follow dulu saudaraku ya. Yang belum follow bantu follow nih, saya besarkan tuh. Silakan Bro Jitron ditanggapi Bro. Nanti Ibu Carolina ya, silakan Bro. Ya, oke, terima kasih. Mengenai orang Yahudi kenapa hari ini tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena pengharapan mereka akan Mesias yang mereka nantikan dalam pemahaman mereka itu adalah bahwa Mesias yang mereka nantikan adalah ya seorang yang memiliki kepemimpinan yang luar biasa, yang mampu untuk memimpin ya orang Israel masuk dalam suatu kejayaan di mana menjadi suatu kerajaan yang besar yang menguasai berbagai ini ya. Pokoknya di dalam pemahaman mereka itu Mesias yang mereka nantikan itu adalah sosok yang luar biasa, yang mampu untuk menaklukkan ya kerajaan-kerajaan atau mampu untuk menaklukkan bangsa-bangsa yang ingin memerangi mereka pada masa itu. Itu dalam pengharapan dari orang Israel. Tetapi kan kenyataannya berbeda dengan Yesus yang lahir pada masa itu, ya, yang muncul pada waktu itu, ya, yang mereka lihat dalam pengajaran mereka itu berbeda sekali sehingga mereka tidak terima bahkan sampai hari ini. Tetapi pada faktanya banyak juga orang Yahudi yang saat ini juga sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Dan mengenai tadi di Yohanes pasal yang ke-17, ya, kalau kita lanjut di ayat yang ke-22, ya saya baca mulai 20 aja sampai atau langsung saja lah ya, di ayat tadi kan sudah dibacakan yang lain-lainnya, saya langsung di ayat yang ke-22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Nah, terus di Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12, di sana dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, saudara. Terima kasih. Jadi gini, ketika orang-orang Yahudi menunggu Mesias, mereka tidak sedang menunggu Tuhan. Sedangkan Yesus kalian Tuhan kan, beda, nggak nyambung. Orang Yahudi menunggu Mesias adalah orang yang diurapi Tuhan yang mereka tunggu. Orang yang diurapi Tuhan inilah yang mereka tunggu, layaknya Harun, Daud, Salomo. Itu yang mereka tunggu, bukan Tuhan. Sedangkan orang Kristen, Mesias adalah Tuhan yang datang ke bumi. Tidak dosa, nggak nyambung itu. Saudara, kenapa kemudian tidak ada Yesus lagi yang mereka tunggu, bukan yang seperti Yesus? Kenapa? Karena coba Anda lihat nih,
Yehezkiel 5 nomor 5 dan seterusnya. Yeremia 9 nomor 11. Yehezkiel 33 nomor 28. Yeremia 4 nomor 7. Yeremia 34 22. Yeremia 33 nomor 10. Yeremia 6 nomor 11. Yeremia 4 nomor 29. Tuhan telah meninggalkan tanah Yerusalem Bani Israel. Tuhan sudah meninggalkan mereka. Ketika Yesus datang, apa kata Yesus? Kerajaan Tuhan akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain. Jadi memang Tuhan tidak akan pernah lagi mengutus seorang Mesias seperti Daud, Salomo kepada mereka. Enggak ada lagi. Kecuali Nabi Isa itu pun datang tapi ditolak. Nah, Nabi Isa nanti ketika datang kedua kalinya barulah beriman. Orang-orang ini keturunan orang-orang yang menolak pada saat itu barulah beriman kepada Nabi Isa alaihissalam atau beriman kepada Yesus yang kalian imani datang kepada Bani Israel sebagai nabi. Jadi Bani Israel itu sudah ditinggal oleh Tuhan berdasarkan kemudian kitab Yehezkiel dan kitab Yeremia. Bahkan Yesus mengatakan, tidak akan lagi engkau akan menyembah Tuhan di gunung ini dan juga di Yerusalem. Kenapa? Karena sudah diambil kejayaanmu itu diberikan kepada bangsa lain. Jadi saudara, tidak akan mungkin kemudian Tuhan yang sudah menyatakan satu pernyataan akan merubah perlakuan yang sudah dia ucapkan kepada Bani Israel. Jadi ketika kemudian Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, dia mengatakan apa? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Apakah itu bohong? Tidak. Itu betul. Dia memang hanya untuk Bani Israel. Yang hilang dari Bani Israel. Sedangkan yang datang setelah keluar dari kubur, diutus untuk seluruh manusia. Itu beda oknum. Itu beda oknum, kawan. Tadi kan saya sudah mengurai. Yesus datang sebagai utusan menurut Tuhan, menurut Yesus, menurut muridnya. Tapi menurut Kristen, Yesus itu Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus yang Anda maksud adalah Yesus yang datang kepada Paulus. Yesus yang datang kepada kalian. Bukan Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Itu beda oknum. Ya, daripada kita berpanjang lebar, saya kasih kisi-kisinya. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Menurut Yesus, setelah dia terangkat ke langit, akan muncul Yesus palsu yang mengaku sebagai Mesias. Nah, di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 juga hal yang sama diutarakan oleh Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah dia. Dia akan berkata akulah Mesias. Jangan kau percaya sebab dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, apa yang kita tangkap dari nasihat Yesus ini kepada murid-muridnya? Ingat saudara, ingat. Ada 3 pihak. Yesus pihak pertama. Bani Israel pihak kedua. Kristen dan Islam adalah pihak ketiga. Pada saat Yesus berbicara di tengah-tengah Bani Israel, Yesus hanya berbicara dengan pihak kedua. Kita, Islam Kristen tidak pernah bicara kepada Yesus. Dan Yesus tidak pernah berbicara tentang kita. Jadi, salahnya Kristen, karena ucapan-ucapan Yesus kepada pihak kedua Bani Israel, seakan-akan Yesus berbicara kepada pihak ketiga, yaitu Kristen. Itu salahnya Anda. Ketika Yesus berkata, aku menyediakan tempatmu di surga, aku akan pergi ke rumah Bapa sebab banyak rumah di tempat Bapa, dan aku akan menyiapkan untukmu. Mu di situ bukan untuk pihak ketiga. Itu untuk pihak kedua muridnya Bani Israel. Makanya dalam Yohanes 19 nomor 7, aku berdoa bukan untuk dunia, tetapi aku berdoa untuk Bani Israel. Jadi saudara, tolonglah ya digunakan sedikit akal ini. Kita jangan ego dalam percaya, beriman, tetapi kita dudukkan perkataan-perkataan Yesus itu sebagaimana apa yang tertulis dalam Bibelmu. Saya percaya Bibelmu itu
ada kebenaran di dalamnya. Kebenaran seorang penulis, seorang wartawan yang mengumpulkan berita-berita tentang sesuatu yang terjadi antara Yesus. Tapi saya tidak percaya itu adalah firman Tuhan. Sebagai hadis aja saya tidak percaya, apalagi sebagai firman. Tapi di dalamnya masih mengandung informasi-informasi yang terjadi tentang Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang ada oknum yang datang di tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Itulah yang kami imani sebagai Nabi Isa alaihissalam. Silakan. Allahu Akbar, Masya Allah. Siap, Gurunda. Bro Jitron, menanggapinya jangan terlalu lama ya, kasihan ini mungkin Ibu Carolina mau ikut menanggapi ya. Daeng, Assalamualaikum, Daeng. Lanjut, Bro Jitron. Oke, terima kasih. Mungkin bolehlah Ibu Carolina menanggapi dulu. Oh siap, Bro Jitron mempersilahkan kepada Ibu Carolina. Siap Bro. Iwan Pilah ya, tembusin sampai 1 M saudara, biar kuat komanya. Tap layar. Silahkan Ibu. Silakan. Halo, selamat malam semuanya. Malam. Bang Juma, salam Saya, kenal. Bu. Iya. Dan semua ibu-ibu, bapak-bapak di sini, salam kenal. Dan Salam kenal. kenalkan saya Carolina, agama saya Kristen. Iya Ibu. Dan saya tadi dengar suara Bang Juma itu kayak yakin sekali dengan perkataannya gitu ya. Satu lagi Ibu, gadis atau janda Ibu? Gadis atau janda? Oh, saya punya suami lah, punya suami Mantap, satu. mantap. Oh, mama, Ustadz. Ya gitu ya. Jadi kayak menggebu-gebu sekali Bang Juma ini ya, menggebu-gebu sekali memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, bla 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 bla. Kayak dia yakin kali, kayak dia punya iman yang paling besar gitu. Padahal dia hanya tidak punya iman. Jangan curhat Ibu. Kenapa jadi curhat? Bukan koma curhat Ibu. Saya mau menanggapi Bang Juma itu tadi loh, ngomongnya itu kayak meyakinkan sekali. Biarin, nggak apa-apa. Jadi Bang Juma, saya katakan lagi di ayat, coba baca di firman Tuhan, Yohanes, mana tadi? Yohanes, mana tadi? Yohanes 8 ayat 24 Bang Juma. Saya bacakan ke Bang Juma ya. Yohanes berapa Di Bu? sini Tuhan Yesus berkata, di Yohanes 8 Yohanes 8 ayat 24. Yesus sendiri berkata loh, Yohanes 8 ayat 24. Ini datanya ya. Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Kata Yesus. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Bapa kepadaku, Dan ada ayat juga mengatakan bahwa Bapa dan Anak adalah satu. Gimana Ibu? Anda membaca data yang justru membuat Yesus itu bukan Tuhan. Gimana itu? Yohanes 8 ayat 24. Iya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa aku adalah dia, katanya aku adalah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kamu tidak percaya bahwa aku adalah dia, bahwa Yesus adalah dia, Allah sendiri, maka kamu akan mati dalam dosamu, kata Tuhan Yesus. Enggak ada. Kedua, Dia itu Tuhan sendiri. Yesus adalah Tuhan kedua. Kemudian yang kedua, bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa murid-muridnya berkata, Guru, tunjukkanlah kepada kami di mana Bapa itu. Lalu Yesus menjawab murid-muridnya, bukankah selama ini aku bersama-sama dengan kamu? Bagaimana kamu mau menunjukkan Bapa? Kamu melihat aku, kamu sama dengan melihat Bapa, kata Yesus. Jadi aku adalah satu. Kemudian firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu menjadi manusia, dan firman itu adalah Allah. Yesus Kristus adalah Allah. Kemudian juga di Lukas yang ke 30, Lukas ke 1 ayat yang 39.
Di sini Elizabeth dan Maria. Elizabeth bersaksi ya. Ketika Tuhan Yesus masih di kandungan Maria, Elizabeth kepenuhan dengan Roh Kudus. Saya bacakan kepada Bang Juma ya. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Elizabeth yang bersaksi ya. "Ibu Tuhanku mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Jadi, ketika Tuhan Yesus saja masih di dalam rahim, Elizabeth penuhan Roh Kudus dan bersaksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi, jangan Bang Juma itu menyesatkan semua orang bilang Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Jangan samakan Al-Quran dan Alkitab, itu beda ajarannya bro. Iman setiap kita beda-beda, hargailah iman kita masing-masing. Jika Bro Juma mengimani Al-Quran, imani. Gantian ya, Bu. Jangan disama-samakan. Udah gantian, silakan Mbak Juma. Gantian. Iya, jadi semua data yang Ibu bacakan tadi itu data-data yang membuktikan Yesus bukan Tuhan. Hanya karena memang agama Ibu itu kan tujuannya untuk menyesatkan manusia. Kata Yesus, Kristen itu memang untuk menyesatkan. Sampai terjemahan pun ikut dipakai Mana untuk datanya bro? menyesatkan. Mana datanya? Matius Tuhan Yesus 7. berkata, hukum untuk menyesatkan. Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang akan memanggil aku Tuhan dan berkata kepadaku. Ayatnya mana ayatnya? Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23, Ibu. Yesus berkata pada hari terakhir nanti banyak nomor 22 sampai nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermukjizat pakai namamu, dan juga mengusir setan pakai namamu? Aku Yesus akan berkata kepada mereka orang-orang ini, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Bro, saya bacakan ayatnya. Jangan disesatkan ayatnya itu bro. Ya, itu silakan. tentang apa? Itu Ya, tentang silakan. hal pengajaran yang sesat. Ya, silakan. Jadi ayat Bacakan. itu mengajarkan jangan kita terhadap nabi-nabi palsu. Yang ditujukan silakan. ayat itu kepada Silakan. nabi-nabi palsu, bro. Iya, Ya. nabi palsu, buah nabi palsu itu pengikutnya memanggil Yesus dengan panggilan apa? Nah, itu kita harus kata Tuhan Yesus, dari buahnya lah kamu akan Iya, melihatnya, dari kata Tuhan buahnya Yesus. nabi palsu Nah, itu. buahnya nabi-nabi palsu itu yang tidak dikenal Tuhan. Orang yang Nabi- berbuat jahat itu yang nggak Nabi dikenal Tuhan, palsu bro, bukan itu. Kristen. Nabi palsu itu, Nabi palsu itu dia bisa berbuat mujizat, dia bisa berbuat memberitakan firman Tuhan, tetapi dia di dalam kejahatan. Dia tetap kejahatan. coba Ibu Itu yang terangkan. tidak dikenal Tuhan, yaitu Coba nabi Ibu- palsu itu. Coba Ibu terangkan kepada saya tanda-tanda dari nabi palsu itu pengikutnya memanggil Yesus dengan panggilan apa? Coba Bukan Ibu. itu, mana ada ayatnya, enggak ada ayat itu seperti itu. Ini Dari kata Tuhan buahnya. Yesus adalah dari buahnya lah kamu melihatnya, kata Tuhan. Oke. Ini firmannya itu yang benar. Iya, Jangan kau baca buahnya apa separuh. saja? Dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Mereka memanggil Ya. aku Tuhan, bermujizat pakai Bukan namaku, itu. mengusir setan pakai Bukan namaku, itu. bernubuat pakai Enggak namaku, itu katanya. bermujizat Ini pakai saya namaku. jelaskan kepada Lah, itu tertulis begitu di situ, Ibu. Kepada mereka aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku. kepada Kalian itu semua kepada adalah pembuat nabi kejahatan. palsu, bro. Itu kepada nabi palsu, bukan Kristen. Jangan kau buat-buat. Jadi Jangan yang kau buat-buat, bermujizat, jadi Yang mujizat itu. yang bermujizat pakai nama Yesus itu agamanya apa? Nabi palsu. Nabi Yang palsu itu bermujizat dia bisa pakai Kristen, dia nabi- bisa
Dia bisa pendeta, Yang dia bisa bermukjizat pakai nama Ibu, yang bermukjizat pakai nama Yesus itu agamanya apa? Aku bilang bro, bisa pendeta, tetapi dia tetap di dalam kejahatan. Agamanya Itu yang apa, tidak Ibu? kenal Tuhan. Setiap Agamanya pendeta yang apa? membuat kejahatan, Agamanya apa? Itu yang tidak kenal Tuhan. Agamanya Jangan apa? lakukan. Agamanya apa? Itu tidak tentu agama. Dia bisa menyamar, iblis itu bisa menyamar dari agama Kristen seperti siapapun. Ngerti? Jadi yang ditujukan itu adalah orang-orang yang di dalam kejahatan, pembuat kejahatan yang ditujukan. Bukan orang Kristen, dan kau buat semuanya. Gitu, Bang Juma. Semua yang kau buat itu, semuanya. Bu ditanya Bu tadi pertanyaannya Ini nih, adalah saya bacakan ya, saya Bu bacakan. jawab dulu pertanyaannya Bu, ntar dulu tunggu orangnya ya. Saya hanya mengulangi pertanyaan. Ini loh, saya bilang. Agama mana yang bermukjizat mengusir setan pakai nama Yesus? Agama apa Bu? Dijawab dong. Loh, agama itu tidak menentukan bang. Ini yang ditujukan kepada. Ibu ngerti bahasa kan- Indonesia nggak sih? Buahnya Tetapi itu, bukan semua orang buahnya Kristen, bukan dari semua orang buahnya. Kristen, Pak. Dari buahnya kamu mengenal mereka. Apa Ya buahnya apa? buahnya? Buahnya apa? Buahnya apa, Memanggil Pak? Yesus Tuhan, bernubuat Bukan, pakai nama bukan Yesus, itu. Bukan mengusir Yesus Tuhan, setan bukan. pakai nama Yesus, bermujizat Bukan, pakai bukan. nama Yesus. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kok ibu mengatakan bukan sih? Yesus kalau mengatakan kalau lebih Yesus koyak itu, mengatakan kalau lebih begitu. Yesus mengatakan begitu, ibu mengatakan tidak begitu. Kenapa? Karena ibu adalah penyesat, pembuat kejahatan. Maaf ya Bu ya. Maaf. Itu yang tertulis. Kau yang penyesat, Juma. Bercepat kau. Ini ayatnya dijelaskan kepada kau ini. Dijelaskan ya. jangan emosi. Setannya jangan dikasih bangun Ibu. Santai aja. Ini yang aku jelaskan. Suruh Kalau aja setan setannya di dulu dalam tidur. nama Yesus, cuma setan. Hei, Ibu, Ini, sini tanda-tanda dijelasin. daripada buah penyesat itu memanggil Yesus Tuhan, bernubuat Ini, pakai nama Yesus, bermujizat pakai Yang nama dulu, yang- Yesus. Apa kata Yesus kepada mereka yang memanggil Yesus Tuhan dan bermujizat pakai nama Yesus dan juga mengusir setan pakai nama Yesus? Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Itu siapa Ibu? Siapa? Siapa yang diusir oleh Yesus di situ? Siapa? Nabi palsu. Nabi Siapa palsu. itu? Nabi palsunya buahnya Nabi apa? palsu. Nabi palsu buahnya apa? Memanggil Nabi Yesus palsu Tuhan yang bermujizat, bukan bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. palsu. Itu agama apa? Agama apa itu Nabi Ibu? palsu. Nabi palsu Agama yang apa? mengaku. Agama apa? Agama apa Agama- yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan? Agama apa yang Agama bermujizat Kristen. pakai nama Yesus? Agama Kristen. Gitu dong. Agama Kristen kan bisa dia dalam proses. Ya, gitu ya udah. Buat mujizat. Jadi tidak dikenal- saudara Jitron, kita sudah Yang mendengarkan dikenal- dari ibu ini bahwa Adalah- bahwasanya Kristen. Jangan kau Kristen itu kota-kota akan kota-kota diusir cuma. oleh Yesus. Kristen akan Jadi diusir bisa oleh tahu. Yesus karena Kristen tidak dikenali oleh Yesus. Yesus yang bukan mereka Kristen, Nabi bawa-bawa. palsu. Kristen membawa-bawa nama Yesus. Yesus yang dibawa-bawa itu adalah Yesus yang keluar dari kubur. Sedangkan Yesus yang ada di tengah-tengah Bani Israel itu hanya seorang Nabiullah, Nabi Allah, Nabi Tuhan. Nah, sedangkan yang keluar dari kubur itu adalah setan yang Kristen sembah. Yang Ibu Carolina sembah itu adalah setan yang keluar dari kubur. Dan itu Yesus sudah nubuatkan di dalam Matius 12. Di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40, Yesus menubuatkan untuk angkatan jahat Kristen akan percaya adanya iblis yang keluar pada hari ketiga dari alam kubur. Itu Yesus nubuatkan. Nah, makanya saudara Jitron, Kristen diusir oleh Yesus. Makanya Ibu Carolina ini panas karena setannya ngamuk, gitu ya. Saudara Jitron ya, agar dipahami. Jangan ditutup mic-ku. Jangan Kenapa, Ibu? memfitnah Bang Juma, jangan kau Itu memfitnah. saya bilang, tidak memfitnah, Ibu. Kemasukan setan. Yesus Mana buktinya aku itu kemasukan diusir. setan? Itu Ibu diusir sama Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu. Jangan Kenapa? kau tambah-tambah. Kenapa Tahu-tahu. Yesus mengatakan ibu sebagai pembuat kejahatan? Kenapa? Palsu dari buahnya.
Kenapa Dari Yesus buahnya menyebut lah Kristen mengenalnya, sebagai katanya. pembuat kejahatan? Kenapa? Kenapa? Kenapa Yesus menyebut Kristen sebagai pembuat kejahatan? Kenapa? Dia nggak menyebut Kristen di situ ya. Yang memanggil Yesus Tuhan agama apa? Dia menyebut nabi palsu. Nabi palsu itu judulnya itu, nabi palsu. Kamu baca yang bagus-bagus, gak ada kata-kata Kristen di situ. Iya. Nabi Jangan kau palsunya tambah-tambahin. nabi palsunya itu pengikutnya tanda-tandanya memanggil Yesus Tuhan. Enggak, dia Kok ingat pula? Loh, kok ingat Yesus pula? memang Ibu? Tuhan. Nah, itu dia. Makanya selamat Yesus datang. Selamat datang. Siap-siap diusir. Siap-siap Kau yang diusir diusir, oleh kau yang Yesus. diusir. Dalam Saya nama tidak Yesus, bermujizat kau yang pakai diusir. nama Yesus. Kenapa saya mau diusir? Saya tidak mengusir setan pakai nama Yesus. Ini yang ditujukan adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatannya. Pembuat kejahatannya itu memanggil Yesus sebagai panggilan apa? Bermujizat pakai nama siapa? Bukan itu. Kejahatannya bukan itu. Kejahatannya bukan memanggil Tuhan Yesus. Ibu, Kejahatannya itulah adalah makanya. berzina, berkata bohong, Itulah seperti kamu itu. makanya kalian Kejahat- diusir. Kejahatan Itulah itu makanya adalah kalian bohong, diusir. Karena Kau yang memanggil diusir. Yesus Tuhan, bermujizat pakai bukan nama itu yang Yesus, ditujukan. Bukan. mengusir Ayat itu setan jangan pakai kau nama tambahi. Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku. Salah keras. Aku tidak mengenal kalian Kristen. Enyahlah daripadaku Tuhan kalian Yesus mengenalku, semua Dia Allahku yang pembuat kejahatan. Bacakan ya. Apa yung strong. Saya bacakan ini ayatnya ya. Saya bacakan ayatnya kembali nih. Saya jelaskan Ya, pada silakan. Juma ini. Silakan. Nih. Jadi tentang itu tadi hal pengajaran yang sesat. Jadi kata Ya. Tuhan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Itu Yesus Tetapi berbicara kepada sesungguhnya siapa, mereka Ibu? adalah serigala yang buas. Ibu, Dari di situ buahnya lah Yesus kamu akan mengenal Ibu, mereka. Dapatkah Yesus orang di situ munafik? sedang berbicara dengan siapa? Ini Yesus kepada sedang murid-muridnya, kepada muridnya orang Jadi, Yahudi atau murid-muridnya orang Kristen? Tuhan Yesus mengingatkan kepada Iya. murid-muridnya Muridnya supaya orang tidak Yahudi, tersesat dengan nabi-nabi palsu. Muridnya seperti orang dirimu juga, Yahudi kayak nabi atau palsu orang itu. Kristen? Ibu, Yesus berbicara dengan orang Yahudi atau dengan orang Kristen? Dia di sini mengajar kepada Iya, orang orang Yahudi. Yahudi. Siapa yang datang kepada Yahudi membawa nama Yesus? Islam atau Kristen? Bro, tetapi Tuhan Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu perintah Tuhan Yesus. Jadikan semua bangsa muridku. Dia akan menjadikan, dia menyuruh semua orang menjadikan muridnya. Jadi baca dulu ini, jelasin Ibu kau dulu, jangan Carolina, sok tahu. yang Kamu jangan sok tahu berbicara di cuma. dalam Matius 28 itu bukan Yesus lagi. Itu orang keluar dari kubur. Jangan sok tahu kau. Jangan Itu kau orang menambah-nambahi yang ayat, keluar nanti dari kau kubur itu. ditenggelamkan ke laut sama Ibu, Tuhan. itu yang berbicara di Aku Matius bacakan dulu 28 ayat yang itu tadi, yang kau bilang bukan tadi, tidak Yesus mengenal lagi. tadi. Aku bacakan dulu. Itu Kamu adalah dulu. orang yang keluar dari kubur. Bang Abayun, strong. Saya dulu berbicara, jangan ditambah-tambahin Silakan, Ibu. dulu, jangan dipotong-potong. Ya, Diam ingat dulu, Bu Bang ya. Juma. Yesus berbicara Diam dulu. untuk Bani Israel, Bu ya. Hati-hati. Di situ Diam bukan dulu, Kristen. diam dulu. Saya bacakan Kristen dulu ini, saya muncul bacakan dulu. belakangan nanti nyamar-nyamar seperti domba. Silakan. Jangan sok tahu. Ya, itu memang fakta Dengarkan dulu, begitu. dengarkan dulu. Baik. Saya bacakan dulu. Diam. Silakan Ibu, silakan. Nah, di sini Tuhan Yesus berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang Itu datang nasihat kepada. Yesus kepada siapa? Diam dulu, Min. Kayak bacakan dulu ayatnya. Ya, itu nasihat Yesus kepada siapa? Tunggu dulu, diam dulu. Saya selesaikan dulu ayat jawab ini. dulu supaya kita tahu kerangka Tadi kejadiannya udah seperti kepada apa. Yahudi. Yahudi, Kepada silakan. murid-muridnya, kepada murid-muridnya. Oke. Yahudi, hati-hatilah kepada Kristen yang datang menyamar seperti Yahudi. Betul? Diam dulu, saya dengarkan, saya bacakan dulu ayat ini, jangan potong-potong. Bukan kayak lampir. Lampir. Apa yang saya Yahudi, bacakan dulu ayatnya. kata Yesus, Supaya jelas, Yahudi, supaya tidak hati-hatilah menyesat. kepada Kristen yang datang kepadamu nyamar seperti Saya Yahudi, bacakan dulu ayat padahal ini. mereka adalah serigala buas. Betul? Bacakan dulu ayatnya. Iya, Diam silakan. dulu, diam dulu. Iya, Diam silakan. dulu, Pak.
Iya. Jadi sopan ya, kita sama-sama sopan. Iya, saya cuma tertawa aja. Potong. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang munafik dapatkah orang memetik buah anggur? Kemudian, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Setiap hati yang baik, dia menghasilkan perkataan yang baik. Itulah kata Tuhan Yesus. Demikianlah pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, dari orang yang tidak baik tidak mungkin perkataannya kotor. Iya, itulah makanya. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Nah, situ dari sifat orang itu, nabi-nabi palsu itu dilihat dari sifatnya. Itu nasihat Yesus kepada Yahudi ya. Ingat itu. Berkata-kata kotor atau bukan. Itu nasihat Yesus kepada Yahudi, hati-hati. Kemudian, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, dibakar. Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Mengenal mereka katanya, mengenal nabi palsu. Terus dari buahnya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Kena deh Kristen, kena deh. Bukan Kristen, nggak ada kata-kata Kristen di situ. Lalu siapa yang di luar Bani Israel yang memanggil Yesus Tuhan? Nggak ada kata-kata Kristen kata Tuhan. Dengar dulu. Kena deh. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, aku akan masuk ke kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu? Kena deh. Dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Deh. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Inyalah dari diusir. Kamu ke kalian semua pembuat kejahatan. Tidak ada kata-kata Kristen ya bro. Nah, lalu jadi orang-orang yang berbuat jahat. Lalu siapa? Sekalipun dia pendeta. Gantian kita. Gantian kita. Siapa di luar Yahudi? Siapa di luar Yahudi? Dia Kristen, tetapi dia dalam kejahatan. Siapa di luar Yahudi yang memiliki tanda-tanda tadi? Bu, siapa di luar Yahudi? Ibu, siapa di luar Yahudi yang memiliki tanda-tanda tadi? Jahat, orang yang berbuat jahat ya yang dituduh. Bu, gantian Ibu. Pertanyaan saya, Ibu, siapa di luar Yahudi yang memiliki tanda-tanda tersebut? Tidak ada di situ kata-kata Kristen, bro. Tapi pembuat kejahatan yang dibilang. Iya, memang tidak disebut Kristen, tetapi siapa di luar Yahudi? Ibu, siapa di luar Yahudi yang memiliki tanda-tanda tadi? Siapa? Islamkah, Hindukah, Buddhakah, atau Kristen? Nah, itu dia Kristen, tetapi dia masih di dalam kejahatan. Terima kasih. Sekalipun dia pendeta, tetapi tidak di dalam Tuhan, Ibu dia tidak akan dikenal Tuhan. Tipu. Jadi di sini memang ditunjukkan orang Kristen, tapi Kristen yang jahat. Tidak, Bu, dikatakan. Kristen yang jahat, tidak, bukan buahnya yang dibuang, tapi batangnya yang ditebang. Ingat pernyataan Yesus. Batangnya yang ditebang. Jadi kalau sudah dengar. Kalau ada sebuah agama, Ibu, iblis. Kalau ada sebuah agama, tanda-tanda itu dimiliki agama tersebut, maka batangnya harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api, Bu. Bukan oknumnya, tapi batangnya. Apa batang itu, Ibu? Batang itu agama. Orang yang berbuat jahat. Ibu, batang itu agama, buah itu pengikut. Jadi kalau buahnya kita lihat ada yang memanggil, jangan sok kau artikan Juma, jangan sok tahu batang agama. Tuhan itu agama. Batang itu agama. Buah itu adalah pengikut. Dari buahnya. Dari buahnya. Tidak ada agama. Tidak ada agama. Ibu, nabi palsu itu batangnya. Oke? Nabi
palsu itu adalah perbuatan. Nabi palsu itu batang. Ibu, nabi palsu itu batang, buah itu pengikut nabi palsu. Nah, untuk mengetahui batang ini nabi palsu atau bukan, lihat Nabi palsu buahnya. itu yang ditujukan kepada Nah, nabi iya, palsu itu betul. pengajar-pengajarnya Berarti- yang palsu. berarti- Kayak kau ini juga termasuk pengajaranmu palsu tentang Tuhan Yesus. Oh, enggak lah, saya Yang pengikutku sering enggak kau memanggil. menyesatkan orang kayak kau ini. Oh, enggak, Nah. enggak Ibu. Saya pengikutku tidak pernah memanggil Yesus Tuhan. Pengikutku Yesus tidak Tuhan, Yesus bermukjizat. adalah Tuhan, dia adalah firman Allah. Nah, yang itu menjadi siap-siap manusia. aja diusir, Cak Yesus adalah Kangkung. Tuhan, dia adalah juru Siap selamat. aja diusir. Kalau tidak percaya pada Yesus aja Kristus, maka diusir. tidak akan Nah, selamat. sekarang begini, Ibu. Yesus itu manusia atau Tuhan? Yesus itu adalah Tuhan, dia adalah firman. Karena firman itu adalah Allah, ada ayatnya, bro. 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh Jangan kau baca dunia itu. yang tidak Bacalah, mengaku? firman adalah Allah sendiri. Firman yang Siapakah menjadi penyesat? manusia. Siapakah Dan firman penyesat itu itu? bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu. Siapakah Itu penyesat cukup, bro. itu? Bukankah Itu dia yang cukup, pergi bro. ke seluruh dunia Firman itu yang adalah Allah. tidak mengaku datang sebagai Firman manusia? itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu firman Itu Tuhan sudah cukup. atau sabda Yesus? Firman itu adalah Allah. Iya, yang Ibu baca itu firman Tuhan Ada atau sabda ayatnya Yesus? firman adalah Allah. Iya, Cukup maksud itu. pertanyaan Kenapa kau bilang saya. Yesus bukan Tuhan? Padahal ada ayatnya sendiri. Firman itu ada Allah. Di mana dikatakan Yesus itu firman? Di mana? Di Yohanes. Di mana? Di Yohanes berapa Yesus adalah firman? Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dia Iya, di adalah mana? Allah Di mana sendiri. tertulis itu? Di mana Yesus adalah firman itu tertulis di mana? Ya, di Matius pertama Matius lahir berapa? itu. Ya, kamu baca sendiri. Saya nggak pegang Ibu ini lucu. Saya cari dulu. Ibu ini Saya sangat dulu, saya lucu, dulu. teman-teman. Ayat Yesus adalah firman. Saking lucu Ibu ini, saya kan minta di mana Tunggu dalilnya dulu, Yesus itu ini dia. firman? Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi Itu dia. Yesus itu adalah mana firman, mana bro. firman itu? Jangan kau Di mana firman itu? Di telah mana menjadi firman itu adalah manusia, daging? Tidak ada menjadi daging. Ah, menjadi Tidak ada daging. manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Menjadi Firman itu daging. adalah Allah. Menjadi daging. Bu. Matius 1 ayat 14. Apa itu? Yohanes 1 ayat 14. Firman Iya, firman itu menjadi telah daging. menjadi manusia, bukan menjadi daging ya. Jangan kau tambah-tambahin Bahasa lagi ayat. Yunaninya apa? Bahasa Yunaninya apa? Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara Ya, kita dan kita telah manusia melihat di situ- kemuliaannya. Manusia di situ adalah plesetan penyesat. Di situ bukan kata antropos, bukan, tapi kata apa? Jangan kau coba, katakan coba. Yesus penyesat. Tuhan Yesus itu adalah Allah. Bukan Yesus Dia penyesat, ada sebelum Kristen. ini ada. Kristen Dia yang adalah Alfa dan penyesat. Omega. Lembaga Bible penyesat, pendeta penyesat, pastor penyesat, jemaat-jemaatnya penyesat? semua penyesat. Semua Kau penyesat. yang penyesat. Jangan kau Yohanes fitnah-fitnah 1 orang. nomor 14 tadi itu jadi manusia Kau atau jadi daging? soal ayat kau sebarkan kepada jemaatmu. Kamu orang buta. Orang buta nonton orang buta ke kalian semua. Ibu yang buta tadi jelas-jelas yang diusir Yesus Kristen, Anda katakan bukan Kristen. Tidak ada kata-kata Kristen di situ ya. Kamu tuh udah jahat itu. Kamu kita Kristen. Enggak ada kata-kata Kristen. Tidak Jadi yang ada memanggil, ayatnya di situ jadi yang berkata Kristen. memanggil Yesus Kamu Tuhan ayat. siapa? Kamu Yang memanggil lebih Yesus bikin Tuhan ayat. siapa? Yang Nabi memanggil palsu Yesus yang Tuhan ditujukan siapa? situ, bro. Nabi palsu. Ya, nabi palsunya itu Nabi pengikutnya. palsu. Bukan Ibu, Kristen. Ibu, nabi palsu itu Jangan tanda-tanda kau pengikutnya sesatkan itu apa? jemaatmu berapa ribu itu? Ibu, 5.100 Ibu, juga ibu. yang kau sesatkan. ibu, Ingatlah. ibuku yang cantik, yang Bertobatlah betisnya dan berilah banyak dirimu bulu. dibaptis, maka kamu Ibu. selamat. Ingat ini udah akhir zaman. Jangan kau menyesatkan orang banyak. Ibu, Cuma oh nggak mungkin. Kalau saya Ingatkan masuk kau. Kristen, saya diusir sama Yesus. Aku nggak mau.
Kristen itu artinya apa? Pengikut Yesus. Bodoh kali kau. Bohong, Bel. Pembohong, penyesat, betul-betul penyesat. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Ih, Kristen itu artinya pembohong. pengikut Yesus. Pembohong. Kristus. Penyesat. Penyesat. Kristen Kau itu penyesat artinya semua. Kau pengikut coba-coba ayat Alkitab, kau Kristus, sebarkan. bukan pengikut Kau Yesus. dari agama apa? Kristen yang punya iman. Dasar Kau dari penyesat penyesat ibu orang ini. banyak. Bertobat kau cuma. Penyesat, nggak mau aku. Penyesat Oh, nama Yesus ternyata. aku tidak penyesat. Aku sesuai dengan firman Tuhan. Kristen itu artinya tadi apa? Pengikut siapa? Pengikut Kristus. Ya itu baru betul. Yesus Kristus, kan Yesus Kristus namanya. Belum tentu karena ada juga penyesat Kamu namanya. mana ayatnya belum tentu, mana datanya Coba mana, Anda bro? baca Matius 24 nomor Mana 4 dan nomor datanya? 5. Berani nggak? Mana? Baca silakan. Nomor Berapa? 4 Matius 24 nomor 4 sampai nomor 5. Ayo. Bentar, Matius 24. Iya, Mana? Matius 24 nomor 4 sampai nomor 5. Matius Nanti- 24. Mm-mm. Matius 24, bentar lagi buka Alkitab. Iya. Bu, Matius kenapa betisnya, Bu? Panjang kali bulunya, Bu. Bulu betisnya maksudnya. Tahu kau dengan aku betisku, buka sini kameramu sini. Ibu, maksudku betisnya kenapa bulunya lebat? Orang nanya gitu aja kok marah, gimana sih? Betisnya apa kok? Memang kau lihat? Kan itu aja udah berdusta kau. Lah itu Mana? betisnya banyaknya bulunya. Dan Betis juga panjang mulus, saya tahu kau. Ibu itu foto-fotonya kulihat dari sini juga ibu pemain bola rupanya ya, Bu. Bukan? Itu namanya apa namanya? Framing ya. Nggak, Hebat mempan ibu sama ini. aku cuma kau tuh mulutmu ditutup, nggak berani muka Ternyata ibu kita ini pemain bola, pemain kesebelasan. Mukamu itu Bek didatkan kanan, dulu Bu, bek cuma, kanan. jangan kau Bek kanan. jadi iblis bersembunyi di bawah di balik apa namanya? Apa? Masker. Oh, masker. Ayo baca, Bu, Matius 24 yuk. Besok aku belikan silet, Bu, ya. Ayat berapa? 4 dan 5. Bu, besok aku di belikan situ silet ya. judulnya dulu dibacakan cuma judulnya itu apa? Ya, film kapang, ada judul. Judulnya Ibu, besok- harus tahu Ibu- judulnya tuh semua harus ada artinya, cuma jangan kau arti-artikan sendiri Ibu- sesuai otakmu. Ini Bu- ada judulnya, Ibu- ada pengertiannya apa, Ibu- tujuannya Bu- apa, semua ada. Baca sampai akhir. Bu, habis ini DM Jangan saya, Bu, cuma ya. coba ayatnya. Nanti Apa? aku kirimkan silet potong bulu betis. Baca, Bu, Ini baca. aku Ya. buka. Jangan dibuka betisnya di sini, nanti aja. Alamak. Jangan kau sok tahu, jangan kau memfitnah. Nah, kau kerjamu. Tertawalah kau sebelum ditertawakan. Tenanglah kau, dari iblis. Aduh, Takut dia akan menghancurkan suaminya kau sampai di bisik. dalam Weh, kok dalam Bang nama Suma Yesus. bisa tahu betismu berbulu, mah? Ini saya baca dulu. Iya, Ayatnya silakan. tadi mana ayatnya? Loh, Ayat 4. yang tadi itu cari apa? Judulnya Rupanya adalah periksa betis tadi. Nggak baca. Permulaan penderitaan. Itu judulnya. Ketika Yesus duduk di atas bait zaitun, datanglah Apa? murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendiri dengan dia. Muridnya Kata ya, mereka, muridnya. katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus, berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Seperti kau cuma. Kau tidak menyesatkan. Di situ Yesus berbicara Kau kepada orang muridnya. buta, kau tuntun kaki orang Mana buta. ada? Mana ada Kau saya di goda situ? semua orang kau buat. Hei, Ibu, itu Yesus berbicara kepada muridnya. Tarik kau kayak kau itu. Masa Bang Suma ada di situ pada saat itu? 2000 tahun yang lalu. Ada aja Ibu ini. Itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Masa Bang Suma Kamu masuk orang di situ? buta, Silakan, menuntun orang silakan. buta. Ya, Kita lanjut, kalian lanjut. semua. Lanjut Bu. Awas bulu betis. Iya, lanjut. Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka. Waspadalah supaya Kepada mereka jangan ya, ada kepada orang mereka. yang menyesatkan kamu. Jawab sebab Banyak banyak orang akan datang dengan
memakai namaku dan berkata, akulah dia, Mesias. Mesias. Kena deh. Itu Kena deh. pesan Tuhan itu. Berarti Akhir zaman ini, penyesatnya, bro. Akhir penyesatnya zaman. mengaku Kristus atau tidak? Sekarang ini bro yang dikasih tahu itu nih tuh. Kok Akhir zaman sekarang? ya. Hei, Bu, Ini akhir itu zaman berbicara sekarang. masa lampau Bukan 2000 tahun yang lalu kok sekarang. sekarang. Ih, Mama Itu Ini Yesus kan bicara. Itu Yesus Muridnya sedang bertanya kan bro. betul, Kapan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Itu akhir zaman, waspada bro. yang Akhir datang zaman. kepadamu, Ibu. Akhir yang zaman datang ini nanti kepadamu. banyak penyesat kayak kau itu. Yang penyesat. datang kepadamu, mau di situ siapa? Kepada manusia, datang ke manusia pada akhir zaman ini. Ini tentang akhir zaman. Permulaan penderitaan itu pada akhir zaman, bukan pada zaman Yesus. Dia akan datang. Dan jelas muridnya bertanya, kapan kamu datang yang kedua kali, kata Tuhan Yesus. Pelanggaran aku pelanggaran. Lemas aku, Bu. Lemas aku, Bu. Pelanggaran. Sudah nyata-nyata dia baca sendiri. Waspadalah kepada penyesat yang Pelanggaran aku ya, datang bro. Aku kepadamu. pelanggaran, aku turun. Kena pelanggaran. Gak apa-apa Bu, aman kok. Aman, itu ringan. Aduh, Ibu. Gak apa-apa, gak Ibu, apa-apa. Ibu. Itu Yesus. Juma. Ini ayatnya sudah jelas, Juma. Tuhan muridnya Itu berkata, Yesus berbicara dengan orang yang hidup 2000 tahun lalu. Nah, bukan, pertanyaan. tapi konteksnya bro, permulaan penderitaan bro. Aduh, parah. Muridnya berkata nih. Aduh, parah. Muridnya parah. bertanya kepada Tuhan Yesus. Iya. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Bila mana itu terjadi? Apakah tanda kedatanganmu, kata Tuhan Yesus? Kamu tahu Iya, nggak? terus apa kata Yesus? Kedatanganmu Apa kata- kedua kali, apa kata akhir Yesus? zaman. Apa kata Itu Yesus? bro, tentang akhir zaman. Waspadalah Zaman itu. kepada penyesat yang datang Waspada pada akhir zaman ini kepadamu. akan penyesat seperti dirimu itu, penyesat. Mana? Masa saya datang di 2000 tahun yang lalu? Ini akhir zaman ini. Tuhan Yesus itu menceritakan akhir zaman. Aduh, parah. Bukan, Yesus itu Tuhan menganggap. Yesus itu dengar. menceritakan akhir zaman Bu, ini, bro. Tuhan Ibu, Yesus tidak, berkata, bukan muridnya begitu. bertanya, Bukan begitu. Muridnya bertanya, kapan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali? Kata Tuhan. Ya, sekarang gini, Bu. Yesus tahu nggak kapan kiamat? Nggak tahu kan? Yesus menyangka bahwa kiamat. Tapi ini tadi konteksnya Yesus akhir zaman, menyangka, bro. Akhir Yesus zaman. menyangka Pada hari-hari bahwa ini. saat itu juga mau kiamat. Belum. Hari-hari ini bro, hari-hari ini kata Enggak. Tuhan, hati-hati. Makanya ada Anda orang pahami yang menyamar, konteks ayatnya. orang yang ngerti Yesus firman sedang Tuhan, kayak kau berbicara. itu. Ibu, Yesus sedang berbicara dengan orang yang 2000 tahun yang lalu. Nah, pertanyaannya, ada tidak orang yang datang kepada mereka mengaku Yesus? Ada nggak? Zaman sekarang itu katanya bro, itu Ih, kata kok Tuhan. zaman sekarang? Muridnya bertanya, kapan kedatangan kamu kedua kali katanya. Waspadalah Jadi Tuhan kepada menjelaskan. penyesat yang Tanda-tanda datang sekarang kepadamu. ini, penyesat sekarang ini, zaman inilah penyesat Enggak nyambung, yang enggak nyambung lah. Kamu lah yang nggak nyambung. Ini kata Tuhan Yesus, penyesatnya kata datang kepada siapa? Datang kedua kali. Penyesatnya datang Kok kepada kau bilang siapa zaman menurut itu? Yesus? Kan aneh kau. Penyesatnya Kau datang aneh kepada kau. siapa Ini menurut penyesatnya Yesus? kau. Akhir Ibu, ini, zaman ini bro, zaman Ibu, hari ini, zaman penyesatnya ini, akhir zaman. datang kepada siapa menurut Akhir Yesus? zaman. Kok ada di ini akhir banyak yang zaman mengaku pula? Tuhan Yesus, banyak yang mengaku Tuhan Yesus akhir zaman ini. Akhir zaman Seperti dirimu pula. itu menyesat. Tahu firman Susah ini. Tuhan. Tahu Bu. firman Tuhan, sok tahu firman Tuhan, Ibu. kamu beritakan firman Tuhan, padahal Ibu. kamu nggak tahu. Itulah kamu itu. Menurut Yesus penyesatnya itu datang kepada siapa, Ibu? Pada muridnya kan, Bu? Iya kan? Nah, sekarang kalau dikatakan kepada muridnya, berarti muridnya akan menemukan situasi-situasi di mana Muridnya akan itu muncul bertanya tadi, bro. Muridnya bertanya. akan Muridnya muncul bertanya pada Tuhan Yesus. Kapan akan- tanda-tandamu datang kedua kali katanya. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, tanda-tanda akhir zaman itu yaitu ada yang akan mengaku Mesias. bukan begitu maksudnya. Jadi kamu sok tahu, kamu izinkan tidak saya mengimaninya berbicara. tapi sok tahu. Izinkan Itulah saya kamu itu. berbicara, izinkan saya berbicara.
Ya, bahaya kalau iman buta saja, harus pakai ilmu. Jadi waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Kepada siapa? Mu itu siapa? Muridnya. Kapan? Pada masa itu. Yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah dia. Dan berkata akulah Kristus. Itu bertanya, Oke? muridnya itu bertanya kedatangannya itu loh. Nah, kemudian setelah tidak lama berselang, Yesus mengaku bertemu dengan Mesias. Paulus mengaku bertemu. Paulus mengaku bertemu dengan Mesias. Itulah. Nah, Yesus kemudian mengatakan apa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Apa katanya? Apa katanya? Nah, berkata bahwa itu adalah aku. Padahal itu bukan aku. Ya, akhir zaman inilah katanya itu, bro. Bukan. Nah, kalau berbicara mengenai zaman ini, Ibu, kalau berbicara mengenai zaman ini, tapi ini ada itu beda lagi. di depan itu, bro. Ibu, Ada kalau berbicara mengenai muridnya zaman itu loh. ini, Kita aja dulu kalau pertanyaan berbicara itu. mengenai zaman ini, itu beda lagi. Itu di Matius 24 yang itu tadi. Nomor berapa? Nomor berapa? Jelas-jelas ini muridnya berkata, katakan kepada kami bila mana aku akan terjadi dan anak katakanlah kepada kami. kedatanganmu, tanda kesudahan dunia katanya, tanda kesudahan dunia katanya ini loh. Iya. Kamu baca yang ini. Tanda-tanda kesudahan dunia. Itu kan Matius 24 nomor Zaman dulu nomor kan ada 4, kesudahan dunia. Ini nomor akhir ini 5. tanda-tanda kesudahan dunia Dengar. itu. Di mana itu tanda-tanda kesudahan dunia itu ada yang datang. Dengar. seperti dunia, Yesus zaman- tidak zaman tahu. ini. Yesus tidak tahu kalau kiamat itu belum terjadi 2000 Tanda-tanda tahun ini yang akan kamu datang. jauh nggak nyambung, Oke. nggak nyambung sesuai firman Tuhan ini. Intinya adalah waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Datang kepada siapa? Ini sekarang ini, bro, ini dia tanya muridnya itu. Nabi kapan palsu itu akhir- datang kepada akhir dunia siapa? itu kapan? Nabi palsu itu datang kepada siapa menurut Yesus? Tanda-tandanya itu nanti tanda-tanda akhir zaman itu adalah Mesias. Itu datang, beda lagi. Mesias. Itu berbicara mengenai munculnya Mesias palsu. Ya, hari Oke. inilah Nah, akhir zaman ini. Enggak, yang datang kepada kalian itulah Mesias palsu itu. Karena Mesiasnya hanya datang. Tuhan Yesus itu mana ada datang sebagai Mesias palsu? Dia tuh Mesias sendiri, dia ada Allah sendiri. Saya tanya dulu sama Ibu, Yesus datang kepada murid-muridnya Bani Israel atau kepada di luar Bani Israel? Yesus berkata pada Nah, akhir mulai ngaco kan, pesannya, ngaco. jadikanlah semua bangsa Ya, muridku, kata Yesus. itulah yang dimaksud Mesias palsu itu. Itu bukan Sok tahu, Yesus kali itu. tahu. Kok Sok sok tahu, tahu? sok tahu. Kok sok No. tahu pula? Nah, lah. Itulah yang jangan dimaksud berdesak ya. Yesus palsu. Bertobat kau. Mesias Ingat sekali kau. palsunya itu. Bertobat kau, Juma. Mesias palsu itulah yang Jangan keluar kau dari sesatkan kubur. itu berapa ribu situ lihat itu. 4.000 itu jangan sesatkan orang itu semua. Mesias palsu itulah yang keluar dari kubur yang kau sembah, Ibu. Nah, sekarang coba kita buktikan di dalam Matius 7 nomor 15. Kan jelas dikatakan, waspadalah kepada nabi-nabi Coba palsu semua ayat kau buat yang sesuai datang otakmu. kepadamu. Bukan. Padahal bukan itu. Pada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Di situ siapa, Bu? Kamu itu yang kayak nabi palsu mengajarkan tentang Tuhan Yesus tapi kamu tidak tahu. Di situ Juma itu. siapa? Hati-hatilah kalian semua. Yang dengan Juma ini. diminta waspada di Yang situ sok tahu siapa, dengan firman Ibu? Tuhan, padahal dia mencoba Yang ayat diminta dan Yesus menyebarkan yang untuk tidak benar. waspada di situ siapa, Ibu? Saat ini saya berkata kepada kalian, bertobatlah. Lalu menjadi Akhir Kristen. ini sudah akhir zaman. Kami bertobat lalu menjadi Kristen gitu. Maksudnya Ibu kami bertobat lalu masuk jadi Kristen gitu. Hanya orang gila. Hanya orang gila yang mau masuk Kristen. Maka kamu akan selamat. Karena Kalau Kristen tidak, sudah kalian dijamin tidak. neraka. Sudah. Apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bermujizat mengusir setan bernubuat pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Hanya orang gila yang mau diusir. Tentang nabi palsu, bro. Wow. Nabi palsu lagi. Kamu tahu, jangan tidur kemiringan. Nabi palsu itu buahnya apa? Satu. Jangan kau tidur kemiringan. Enggak, nabi palsu itu dari orang buahnya. yang nabi palsu, siapapun itu nabi palsu semuanya. Mau baik Kristen, Bukan mau begitu. Islam. Jangan lari dari konteks ayat dong. Kata Dia Yesus, itu berkata kata tentang Yesus konteksnya kepada tentang nabi muridnya. palsu.
Yang tidak Ibu, dikenal Tuhan itu adalah nabi kata palsu. Yesus kepada Kata muridnya, Yesus, dari buahnya lah kamu mengenalnya. Dan ayat itu menjelaskan yang tidak dikenal Tuhan adalah pembuat kejahatan. boleh ndak sesi terakhir ini Pembuat kita bicara kejahatan, pakai orang yang di dalam akal? dosa, yaitu Boleh orang-orang nggak yang kita berbicara berzina. pakai akal? Boleh nggak pakai akal kita berdiskusi, Bu? Orang yang berzina itu yang Boleh dikenal Tuhan. tidak Jadi, kita pakai akal berdiskusi? Boleh nggak? tidak semua. Oh tidak boleh. Sudahlah. Kalau nggak pakai akal sudah saya nyerah. Karena saya Kata bukan Tuhan orang gila. pembuat kejahatan itu. Dengarkan Bu, dengarkan. Dengarkan, kita gantian ngomong boleh? Boleh kita gantian ngomong ya? Paling lama 2 menit Bu ya. Gantian habis saya ngomong Ibu ya. Dengarkan Bu. Yesus berhadapan dengan muridnya, Bani Israel. Wahai muridku Bani Israel, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu dengan memakai dengan menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala buas. Ini nasihat Yesus kepada muridnya Bani Israel. Ya, nasihat keduanya adalah dari buahnya kamu wahai Bani Israel akan melihat si nabi palsu. Apa buah dari si nabi palsu yang akan kau lihat wahai muridku? Lihat keluar sana. Kalau ada kau lihat di luar sana memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, Ada kayak gitu ya, mengusir ada, setan ya. pakai namaku. Sabar dulu, gantian kita Ibu, gantian, sabar ya. Lihat wahai muridku Bani Israel, kalau kamu melihat di luar sana penyamar-penyamar datang, padahal dia adalah serigala, buahnya, tanda-tandanya memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, maka itulah buah dari sang nabi palsu itu. Pertanyaannya sekarang, siapa di luar Bani Israel yang melakukan buah-buah itu? Islam atau Kristen? Itu cara belajarnya. Karena Yesus sedang berbicara dengan Bani Israel. Di luar Bani Israel yang memiliki buah-buah tadi, siapa? Kristen atau Islam? Hindu, Islam, Kristen, Buddha atau yang mana? Satu-satunya kandidat di luar Bani Israel yang memiliki tanda-tanda buah-buah tadi hanya Kristen. Tuh, silakan Anda mau teriak seperti apapun. Itu fakta, itu real, itu fenomena, itu kenyataan. Anda mau putar balik lidah Anda, terserah. Saya sudah menyampaikan kebenaran itu. Kalau Anda mau gila seterusnya sampai mati, silakan. Yang penting saya sudah menyampaikan itu. Bagi saudara-saudaraku yang masih waras, pasti paham yang saya maksudkan. Tapi kalau saudara Kristen yang sudah menjadi penyesat kayak ibu yang berbulu betisnya ini, tetap aja akan ngeyel. Silakan. Silakan ngeyelnya Bu, silakan. Silakan Anda bantah Bible. Silakan Anda bantah Bible, silakan Anda bantah Yesus. Silakan. Kamu tadi menambah-nambahin ayat ya. Nambah-nambahin ayat. Tidak ada ayatnya seperti itu semua yang kamu katakan tadi. Nggak ada. Kamulah penyesat itu Zuma. Buah-buah itu di mana? Itu Kamu jelaskan dulu. menambah-nambahkan ayat Alkitab. Firman Tuhan. Siapa jangan yang kemana-mana. menambah-nambahkan Buah-buahnya dan jelaskan mengurangi dulu. Alkitab, maka dia Buah-buah akan itu mendapatkan ada neraka. di mana? Buah-buah tadi ada di mana? Jawab. Buah-buah apa? Hah, pura-pura bingung dia penyesat ini. Buah-buah apa Kalau katanya? penyesat. Dasar penyesat. Jadi, Bertanya itu lagi, artinya, buah-buah di ayat itu apa? tadi. Sudah 1 jam kita bahas, ujung-ujungnya Dengar bertanya. dulu, saya jelaskan dulu, saya jelaskan. Dengar, diam kau. Diam kau. Pantasan betisnya berbulu. Itu Ternyata adalah salah dia setting sebutkan otaknya. orang-orang yang masih di dalam kejahatan, bro. Nyalah Nah, siapa kamu itu? membuat kejahatan katanya. Siapa Siapapun itu? yang Siapa? membuat kejahatan. Di mana buah-buah itu? Di mana? Adalah Di mana pengikut buah-buah iblis, itu? Tuhan tidak mengenalnya. Di mana buah-buah itu memanggil Yesus Dia- bermujizat mengusirkan? Itu di mana? Buah-buahnya lah kamu mengenalnya kata Tuhan itu dari sikapnya, dari perbuatannya lah kita mengenal itu nabi palsu atau bukan. Apa perbuatannya gimana? Perbuatannya, dia baik Gimana? apa enggak? Perkataannya Ya, gimana baik apa buah-buahnya enggak? bagaimana? Sikap Buah-buahnya orang lain seperti enggak? apa? Gitu. Buah-buahnya kayak mana? Buah-buahnya adalah dia baik apa enggak, hatinya baik apa enggak, kelakuannya baik apa enggak, Sudah perkataannya jelas-jelas di situ membawa disebutkan. damai atau enggak. Itu dari buahnya lah kita mengenalnya kata Tuhan. Dari Nah, perkataannya, buahnya dari seperti apa perbuatannya. buahnya? Buahnya seperti apa? Buah yang baik tidak akan
Iya, Membuat buahnya jiwa itu yang memanggil jahat, Yesus begitulah. Tuhan, Hati yang bermujizat baik pakai tidak nama akan Yesus, melakukan kejahatan. mengusir setan Begitu kata pakai nama Tuhan. Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Itu buahnya. Kok lari kemana-mana penyesat Bukan itu ini? buahnya, bukan itu buahnya itu. Kata Tuhan Yesus, sekalipun dia bernubuat, sekalipun dia berbuat mujizat, kalau dia di dalam dosa, Tuhan tidak mengenalnya. Bukan buah-buahnya Bukan Yesus masalah sendiri. mujizatnya, bro. Bukan Yesus masalah sendiri yang kejahatannya. mengatakan Bukan buah-buahnya masalah pada hari terakhir nanti mujizatnya, tapi banyak orang pembuat bermujizat kejahatannya yang ditujukan. memakai namaku, mengusir setan memakai namaku, Membuat bernubuat pakai namaku. kejahatan. Itu buah-buah dari nabi palsu. Membuat Cak kejahatannya yang bombom. ditujukan itu, bro. Kau Dan kamu ingin Tadi menipu aja dirimu begitu sendiri. banyak Kamu pun- tidak akan pernah berhasil menipu orang-orang berakal. Kamu, Ibu Carolina, wanita yang betisnya berbulu, kamu tidak akan pernah bisa menipu yang lain. Kamu hanya menipu cuma dirimu sendiri. mulutnya ditutup dengan kain kapan, ya. Mulutmu aja ditutup pakai kain kapan. Saudariku yang cantik, yang Mulutmu berkumis, itu ditutup Carolina. dengan kain kapan, Juma. Perlihatkan Saudaraku kamu. Carolina yang mulutnya Jadi gentle kau berkumis. jadi orang, jangan kau tutup-tutup. Jangan kamu berharap bisa Jangan menipu kau tutup orang di mukamu sini. itu. Ibu hanya menipu diri ibu sendiri. Kenapa menipu? Buah-buah Harus yang daripada memiliki iman nabi pada Tuhan palsu Yesus. itu adalah Aku memanggil sudah Yesus Tuhan, memiliki bernubuat iman pada pakai Tuhan nama Yesus Yesus, Kristus, bermujizat dan aku pakai nama sudah Yesus, dibaptis. dan Maka aku mengusir percaya setan aku sudah pakai nama diselamatkan dan aku masuk Yesus. surga. Silakan Karena aku Anda hidup nipu dalam diri Anda, kebenaran dan hidup waktu dalam dan tempat kebenaran firman Tuhan. disilahkan. Tuhan adalah juru selamatku. Yesus Kristus adalah Tuhanku. Yesus Siap-siap Kristus adalah diusir. kekuatanku. Siap-siap diusir. Dan Siap-siap. kau ngerti. Siap-siap diusir. Jangan ada Siap-siap diusir. Yesus yang juru selamatmu itu adalah iblis. Sedangkan muka- Yesus muka- yang asli akan mengusirmu. kok kau tutupi. Kenapa? Kenapa? Mukamu banyak kutilnya kan, kau tutup-tutupi. Saya takut kamu selingkuh, kamu jatuh cinta sama aku nanti. Ya kan? Wong sama mertuamu aja kau jatuh cinta kok. Ibu-ibu datang bulan itu nggak bisa dilihat, repet terus. Cuma yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Itu orang-orang kafir ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Disebabkan karena di dalam hatinya ada penyakit dan Allah semakin menambah penyakit tersebut. Kita sudah menguraikan isi Bible-nya, terinci, terukur sesuai dengan apa yang tertulis, diplesetkan. Larinya kemana-mana. Tanda-tanda buah dari nabi palsu itu jelas. Sampai ada pengusiran. Apa tanda-tandanya? Memanggil, bernubuat, bermujizat, pakai nama Yesus. Itu tanda dari buah nabi palsu. Itu di mana berada? Islam di Kristen. Di Kristen. Dipleset kemana-mana. Yang berbuat buruk. Yang hatinya jahat. Yang mulutnya jahat. Tompel. Udah jelas-jelas tertulis begitu kok. Aduh, Ibu Carolina. Besok DM saya Bu ya, nanti saya belikan silet. Emosi dia. Emosi Bu Carolina. Maaf ya Bu. Saya cuman bercanda Bu, supaya Ibu nggak emosi. Siap, Gurunda. Ini Iya, saya silakan. sapa dulu. Pak Silakan, Babe, selamat sahabat malam, yang lain Pak Babe. silakan. Pak Babe. Ya, Pak Ustadz, apa kabar Pak Ustadz? Sehat? Ya, baik-baik Pak Babe. Tapi sebelum ke Pak Babe, saya minta tanggapan dulu ya dari Bro Jitron ya. Pak Babe nyimak dulu ya Pak Babe ya. Oh ya, ya Pak Ustadz. Oke. Ya, silakan Bro Jitron dibuka mute-nya. Jangan kayak saudaramu tadi ya, nyocos, merepet terus. Ngeri itu. Silakan, Bro. Oke, ya. Oke, ya seru. Malu-maluin itu Bro. Nanti banyak yang mualaf gara-gara perilaku oten-oten seperti itu Bro. Lanjut Bro.
Ya, harus diakui dari tadi yang dikatakan oleh Bang Suma ya mengenai itu Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu. Ya di situ memang tertuju ya jelas ya siapa yang bernubuat, siapa yang berbuat mujizat, ya siapa lagi. Tetapi terlepas dari itu, ya tidak semua memberitakan Injil atau tidak semua hamba Tuhan itu hidup benar di hadapan Tuhan ya. Jadi yang dituntut di sini adalah bagaimana loyalitas, bagaimana kehidupan ya yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, itulah yang akan berkenan kepada Tuhan. Ya, sekalipun mungkin pernah berbuat mujizat ya. Banyak hamba Tuhan atau banyak orang-orang yang memakai nama Yesus mengajarkan kesembuhan, tetapi apakah hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan, di mana hidup dalam kasih, hidup dalam kebaikan, ya, itu tidak semua. Lalu pertanyaannya, kenapa mereka tidak hidup dalam kebenaran tetapi masih bisa melakukan mujizat, masih bisa melakukan pengusiran setan dalam nama Yesus? Ya karena memang nama Yesus itu penuh kuasa ya. Nama di dalam ayat firman Tuhan katakan bahwa dia dikaruniakan nama di atas segala nama ya, jadi ya jelas ya, sampai sekarang ya ketika kita melakukan kesembuhan di dalam nama Yesus ya, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Ya pada saat ketika engkau mengatakan dalam nama Yesus lalu orang disembuh ya bukan otoritas atau kuasa daripada orang itu, tapi itu otoritas atau kuasa daripada nama Yesus. Nah kehidupan orang itu apakah tetap mengikuti kehendak Tuhan, hidup dalam kebaikan atau hidup dalam kebenaran, moralnya benar atau tidak, ya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Gitu. Jadi harus diakui. Banyak kok yang hidup. Sudah, Bro? Oke, lanjut. Oke, siap, Bro Jitron. Barangkali Gurunda, silakan Fadol, Gurunda. Ya, saya rasa tak ada yang perlu saya tanggapi ya. Saya sudah pada endingnya tadi bahwa tanda-tanda dari orang yang akan diusir itu sudah jelas. Dan buah-buah dari nabi palsu itu sudah jelas. Yesus menerangkan di sana batangnya ditebang dan akan dilemparkan untuk dibakar dalam api. Jadi kalau dari buah nih, kalau sudah ketahuan ada buah di situ, ada pengikutnya memanggil Tuhan, bermujizat, mengusir setan, tapi tidak melakukan kehendak Bapa, maka bukan cuman oknumnya dipilah atau dipilih, bukan, tapi agamanya itu yang tertolak. Karena agamanya diajarkan oleh sang nabi palsu tadi. Kalau di Islam ini, pengikutnya ada yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus, berarti agama Islamnya, Nabi Muhammadnya yang keliru karena mengajarkan sesuatu yang salah. Kalau ada pengikutnya yang melakukan itu, tapi karena tidak ada, berarti Nabi palsu tidak ada di dalam Islam. Karena tanda-tanda dari buah itu tidak ada di Islam. Sedangkan Yesus mengatakan, dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai namaku. Jadi apapun alasannya, kalau buah itu sudah ada pada agama Kristen, maka siapa yang membawanya, itulah nabi palsunya. Jelas itu. Tidak ada dikatakan, oh ini Kristen baik, ini Kristen jahat, ini Kristen yang rajin berbuat amal. Oh tidak, bukan. Ini sedang berbicara mengenai nabi palsu. Kalau sudah ketahuan daripada induknya, maka semua anaknya itu akan sesat.
Karena induknya sudah nabi palsu, maka semua ajarannya sesat. Siapapun di dalamnya yang kasih, yang baik, yang benar, tapi karena dia berasal dari nabi palsu, maka semua ajaran itu semuanya ditebang dan dibuang ke dalam api. Itu maksud Yesus. Jadi bukan hanya orang per orang, bukan. Nabinya yang salah, maka semua pengikutnya salah. Meskipun di antaranya ada yang melakukan kebaikan. Sama seperti Nabi Musa. Kalau Nabi Musa itu nabi palsu, maka semua yang percaya nabi palsu itu salah. Tidak ada dibilang ada yang baik kok pengikutnya. Enggak, Nabi Musanya yang palsu, maka semua pengikutnya salah. Nabi Muhammad misalnya dia palsu, maka semua umat Islam itu salah. Meskipun ada di antara umat Islam itu yang berlaku baik. Begitu juga dengan Kristen. Kalau sudah ada tanda-tanda nabi palsu itu ada sama Kristen, maka semua Kristen itu salah karena telah mengikuti pemimpinnya, pemimpin daripada agamanya, yaitu Paulus. Itu yang betul. Jadi bukan lagi dikatakan, oh iya ada Kristen memang yang salah begini. Enggak, bukan begitu. Jangan pakai tipu-tipu. Pokoknya dari buahnya kau lihat nabi palsu. Ini kan sedang berbicara mengenai nabi palsu, bukan berbicara mengenai umat palsu, tapi nabi. Nabi palsu berarti umatnya semua palsu. Kalau sudah keciduk nabinya palsu, tak ada umatnya yang betul. Nah, dari semua yang diterangkan Yesus itu ada pada Kristen. Berarti siapa pertama kali pengikutnya disebut Kristen di Antioquia? Itulah sang nabi palsunya. Demikian. Saya kira begitu, Adinda. Silakan dilanjutkan Bang Handi atau teman-teman yang lain. Saya bikin kopi dulu, silakan. Siap, Gurunda. Masya Allah, istirahat dulu. Pak Babe, gimana Pak Babe? Ada tanggapan dari Pak Babe atau Pak Babe ingin bertanya atau apa? Silahkan Pak Babe. Ya Pak Ustadz, kalau berdebat kan Pak Ustadz udah tahu kan nggak mungkin aku bisa berdebat Pak Ustadz ya. Oh, on cam Pak Ustadz ya. Wah, Pak Babe lebih enak itu kalau nyimak sambil open kamera. Silakan lanjut. Oke, salam kenal Bang Zuma. Lagi buat kopi Bang Zumanya. Ya udah. Ya seperti biasa Pak Ustadz, tadi itu saya dengar sepintas perdebatan ya Bang Zuma dengan tadi yang dari Kristen itu kembali lagi seperti biasanya Pak Ustadz. Itu Alkitab versus Alkitab Pak Ustadz. Kenapa harus seperti itu ya? Iya, karena begini sedikit ya sebelum ditanggapi sama Dayang Handi atau yang lainnya ya, karena Bang Zuma lagi buat kopi. Karena sosok Yesus itu adanya di Biblos, Pak Babe ya. Kami Muslim ini berusaha untuk mensucikan